benar. Nggak benar. Nanti, tolong. Nggak benar. Dari Jangan- mana saya terima? Jangan Nggak menghalangi. benar. Tolong diberi pengertian, Pak. Tidak Ya, benar. Setelah sempat ditunda karena alasan sakit, hari ini, tanggal 19 Juni tahun 2023, Gubernur nonaktif Lukas NMB menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor. Hakim menegaskan, berdasarkan surat Dr. NMB dinyatakan sehat untuk hadir di sidang. Saat pembacaan dakwaan, Lukas NM teriak kepada Jaksa Penuntut Umum, JPU. Hakim Ketua menengahi dan meminta Lukas NMB untuk menghargai persidangan dan menjaga sikap. Yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji, yaitu menerima hadiah yang keseluruhannya sebesar 45.843.485.350 rupiah dengan rincian sebesar 10 miliar rupiah, 10.413.929.000. Nggak benar. Nggak benar. Nanti, tolong. Nggak benar. Dari Jangan- mana saya terima? Jangan Nggak menghalangi. benar. Tolong diberi pengertian, Pak. Tidak Ya, benar. Nanti ada kesempatan saudara untuk menanggapi. Kasih tempo ini. Ya, saudara terdakwa dan mungkin ada keluarga terdakwa yang ada di sini ya. Dia sudah kasih nih. Sebentar. Maaf ya, ada keluarga atau istri dari terdakwa, ada keluarganya. Saya tidak dapat. Tolong ini. ya diberi pengertian ya. Tolong saudara juga bersikap Itu tenang. tipu-tipu kok. Nanti Uang kakekku dari mana? apakah terdakwa ini sudah minum obat pagi? Karena keterangan ini tidak mau minum. Udah minum enggak? Sebentar. Saya hanya mau bertanya ya kepada keluarga terdakwa. Mohon maaf, tetap di tempat aja, Pak. Tetap di tempat aja. Mohon maaf, Pak, tetap di tempat aja. Tolong di luar. Saya hanya memastikan apakah pagi tadi ya terdakwa sudah minum obat yang disarankan oleh dokter? Sudah minum obat enggak? Mana keluarga? Menurut keterangan Bapak Lukas, tadi tidak minum obat, Pak. Nah, itulah, ini kan keterangan itu. Ini masalah sakit kan susah, Pak. Kalau kita sakit tidak minum obat tentunya kan akan ada dampak dari itu. Jadi saudara yang saya bilang tadi, saudara harus disiplin. Batas tipu-tipu ini. Nggak benar. Tenang semua aja, kan. selesaikan aja dulu. Ya, Nanti boleh. ada kesempatan saudara untuk menanggapi, ya. Ikuti Jadi dia aja. batas Dulu. kosong. Ya, tolong dari pihak keluarga atau simpatisan dari terdakwa untuk tenang ya. Coba Kami kasih kemarin telepon. dengan itikat baik, Pak ya. Kami dengan itikat baik pada persidangan yang lalu mengabulkan permohonan saudara untuk sidang secara offline ya seperti ini, bukan online. Untuk persidangan secara online itu kami tidak melanggar aturan juga karena sudah di peraturan Mahkamah Agung nomor 4 sebagaimana sudah dijelaskan pada persidangan yang lalu dimungkinkan untuk sidang online ya. Tapi kami ya majelis hakim ya dengan itikat baik mengabulkan permohonan saudara. Ya, jadi tolong dijaga ya. Tolong dijaga etikat baik kami majelis hakim mengajukan permohonan saudara untuk sidang offline. Tapi apabila saudara ya di dalam persidangan ini tidak seperti ini ya menghalangi persidangan, maka kami akan mencabut lagi sidang online dan offline dan akan mengajukan persidangan secara online dengan segala risiko. Ingatkan dia ya, kami sudah beretikat baik untuk mengabulkan permohonan saudara. Tapi kalau persidangan gaya seperti ini ya, kami akan mengeluarkan penetapan untuk sidang secara online lagi, Pak penuntut umum ya. Dan mohon maaf untuk keluarga terdakwa, tolong diingatkan. Saya sudah ingatkan tadi kan di sini wadah saudara untuk pembelaan diri loh. Ya. Saudara bisa membela diri di ruang persidangan ini, bukan di luar persidangan. Sekarang saya bicara. Itu kesempatan saudara. Dengarkan dulu dakwaan yang dibacakan. Setelah itu saudara punya kesempatan untuk apakah
membenarkan dakwaan atau saudara menolak dakwaan. Punya acaranya ya untuk mengajukan nota keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Sabar Pak, ya. Dilanjutkan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Yaitu menerima hadiah yang seluruhnya 45.843.485.350 rupiah. Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB mengeluhkan sejumlah penyakit yang dideritanya dalam nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Lukas menerangkan bahwa dirinya tidak dalam kondisi kesehatan yang baik untuk mengikuti persidangan. Lukas pun menyalahkan pihak KPK apabila nantinya ia meninggal dunia di tengah proses hukum yang sedang dijalani. Nota keberatan itu disampaikan oleh penasihat hukum Lukas Petrus Balapationa dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Senin 19 Juni 2023. Seandainya saya mati, pasti yang membunuh saya adalah KPK. Dan saya sebagai kepala suku adat akan menyebabkan rakyat Papua menjadi marah dan kecewa berat terhadap KPK atas kematian saya. Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Lukas menerima suap dengan total 45,8 miliar rupiah dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Terkait hal itu, Lukas mengaku tidak pernah merampok uang negara dan tidak pernah menerima suap apapun. Di sisi lain, ia merasa telah difitnah dan telah dimiskinkan oleh KPK. Lukas pun merasa bahwa lembaga anti korupsi itu telah menggiring opini publik seolah-olah dirinya penjahat besar. Gubernur nonaktif Papua diduga menerima uang miliaran rupiah dari dua pihak. Pihak itu yakni Piton Enumbi dan Rijatono Laka. Piton merupakan direktur sekaligus pemilik PT Melonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrat Jaya, serta PT Melonesia Cahaya Timur. Sementara Rijatono adalah direktur PT Tabi Anugrah Parmindo, PT Tabi Bangun Papua, dan pemilik manfaat CV Walibu. Suap dari Piton dan Rijatono diduga untuk memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2013-2022. Selain itu, Lukas juga diketahui menerima gratifikasi dari Budi Sultan selaku Direktur PT Indo Papua melalui perantara bernama Emil Dasun.